Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Perang terbuka udah dimulai ya antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Barusan Ibu Mega berbicara panjang lebar mengutuk proses di MK yang memberikan karpet merah kepada Gibran agar lolos menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kita akan simak dulu sama-sama ya. Sebagai masyarakat, jangan lupa ini persoalan politik. Ini persoalan politik. Ideologi politik itu adalah kepentingan. Ibu Mega berbicara kayak gini karena kepentingannya terganggu. Tuh ya. Di samping dalil-dalil ideal tentang putusan MK yang mendobrak banyak hal. Ya, oke, kita cek dulu marah-marah Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai emak banteng. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada, jangan lupa kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi.
Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Jadi kemarin-kemarin saya masih mengatakan bahwa ini adalah serial drama Korea. Tetapi ternyata analisis saya salah. Ini bukan lagi drama. Ini nyata perang terbuka, saudara. Kita tahu sama-sama Gibran kemarin ketika kampanye di berbagai daerah di basis pendukungnya ngomong, jangan hiraukan yang nyinyir, diamkan aja. Kita yakin menang 1 putaran. Lah ya, kita nggak tahu proses Gibran menjadi cawapres Prabowo apakah akan mendapat kutukan dan pada akhirnya berimpact buruk terhadap pemilihan pemilih kepada Gibran atau seperti apa. Ya meskipun kita tahu nih sekarang di survei-survei itu, entah kemudian ini hasil rekayasa surveinya atau apapun itu, tetapi ketika kita membaca, melihat data-data survei, Prabowo kok teratas ya? Aneh. Tapi weslah. Kalau kemudian fakta survei, data survei itu dikutuk oleh kubu Ganjar juga iya. Segininya memanipulasi survei. Kita masyarakat awam nih, sikap kita harus seperti apa ya? Silakan. Memang saya sepakat kepada Ibu Mega, kembali kepada hati nurani. Persoalan pilihan itu kembali kepada hati nurani. Kembali kepada hati nurani. Jujur aja, saya pribadi, ya, bukan melihat partai di belakang orang yang diusung. Misal, bila nanti pada akhirnya saya menetapkan pilihan kepada Ganjar Pranowo, bukan karena melihat partai PDIP-nya, bukan. Seperti dulu ketika saya milih Jokowi, bukan karena melihat partainya, tetapi sosoknya. Nah, silakan, kalian sebagai masyarakat, condong hati nurani kalian, menetapkan mantap nih, pilih siapa, monggo. Kedaulatan di tangan kita, para pemilih. Makanya saya pengen lihat dari kemarin seberapa besar impact negatif dan berpengaruh terhadap publik, terhadap pemilihan Prabowo Gibran karena proses pendobrakan di MK. Sementara fakta data survei tetap tertinggi ini nih. Apakah memang persoalan di MK ini hanya persoalan elit? Yang tahu itu hanya ya elit-elit gitu loh. Beda dengan masyarakat di bawah, di akar rumput. Mungkin yang dia paham ya hanya bantuan segala macam, tidak tahu persoalan-persoalan kayak gini. Dan tidak mau tahu. Pusing mikirnya. Harus mikir ini proses MK-nya salah atau benar, mendobrak atau benar. Berapa persen sih masyarakat yang paham persoalan itu? Makanya ini persoalan sosialisasi. Kalau kemudian isu ini tidak nyampe kena ke kepala masyarakat di bawah, maka ini kubu Ganjar yang kurang bener kerjanya tuh. Iya dong. Kalau isu ini yang begitu sangat serius di pandangan elit, korupsi, nepotisme, ya, tidak dimanfaatkan betul untuk berkampanye, maka ini kesalahan fatal kubu Ganjar. Kalau persoalan ini tidak membuat naik elektabilitas Ganjar, ini kesalahan kubu Ganjar, tidak bisa memanfaatkan isu ini untuk kemudian menaikkan elektabilitasnya. Jadi kita mah sebagai masyarakat tertawa aja lah. Kita lihat aja, ini bagian daripada pendidikan politik kita. Dukungan silakan tentukan. Kalian punya hak, punya kedaulatan penuh. Hati nurani condongnya kemana.
Yang jelas urusan strategi elit segala macam biarkan mereka yang urus. Kita harus tertawa. Jadikan itu sebagai pendidikan politik. Ini bukan konflik ideologi. Ini konflik kepentingan menurut saya ya. Ada yang terganggu kepentingan politiknya. Bukan karena punya ideologi yang keliru di belakangnya, bukan. Basisnya kepentingan, bukan basis ideologis. Maka ketika ketika basisnya kepentingan bukan basis ideologis, saya pribadi akan tertawa melihatnya. Karena ya canggih-canggihan urusan strategi. Politik itu urusan strategi, bukan urusan hati nurani. Politik itu seperti tenggorokan, jangan sampai dibawa ke dalam. Bahaya. Politik itu urusan strategi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari tertawa sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.